Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang memahami tahrij hadis pada mata kuliah Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, yaitu dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Yang akan dibahas pada materi ini antara lain 1. Pengertian tahrij hadis, 2. Faedah tahrij hadis, 3. Metode serta langkah-langkah tahrij hadis. Terdapat berbagai macam pengertian at-tahrij, antara lain, secara bahasa, lafadz at-tahrij adalah masdar dan memiliki akar kata khoroja. Khoroja yukhriju tahrij. Arti asal at-tahrij yaitu mengumpulkan dua hal yang bertentangan menjadi satu. Sedangkan pengertian at-tahrij dalam ilmu hadis adalah upaya untuk mengetahui sumber kitab utama suatu hadis, menelusuri dan menilai rangkaian sanad perawi hadis tersebut, menjelaskan tingkatannya, dan mempertimbangkan apakah hadis tersebut dapat dijadikan dalil hukum atau tidak. Ada beberapa faedah dalam mempelajari tahrij hadis, antara lain 1. Dari segi kitab sumber. Kegiatan tahrij al-hadis dapat mengantarkan seseorang untuk dapat mengetahui lebih banyak kitab-kitab hadis sumber asli yang memuatnya, serta dapat menunjukkan secara tepat tempat terdapatnya hadis tersebut dalam kitab-kitab hadis yang memuatnya. 2. Dari segi sanad. Dengan ditemukannya hadis di dalam kitab-kitab sumber asli yang memuatnya, maka dapat diketahui lebih banyak jalur sanad yang turut mendukung proses periwayatan hadis tersebut dan membandingkan satu dengan lainnya sehingga mendapat informasi yang lebih banyak dan saling melengkapi. Dari segi matan, tahrij al-hadis dapat mengantarkan seseorang pentahrij untuk mengetahui redaksi-redaksi matan yang terdapat dalam berbagai kitab sumbernya dan membandingkan matan hadis satu dengan lainnya, sehingga memungkinkan dia mengetahui mana redaksi matan hadis yang lebih lengkap, begitu pula dengan kejanggalan-kejanggalan pada matan yang ditemui. Dari segi kualitas, tahrij al-hadis memungkinkan seseorang memberikan penilaian yang komprehensif terhadap suatu hadis yang dia teliti sesuai dengan kelengkapan informasi yang dia dapatkan berkenaan dengan sanad dan matan, sehingga dia tidak lagi merasa ragu untuk menyatakan apakah hadis tersebut dapat dijadikan hujjah atau tidak. Selanjutnya yaitu metode tahrij al-hadis. Mengenai cara-cara mentahrij hadis, ada 5 cara atau langkah yang bisa digunakan, yaitu 1. Tahrij melalui periwayat pertama, 2. Tahrij melalui lafaz pertama matan hadis, 3. Tahrij melalui penggalan kata-kata yang banyak diungkap dalam lisan, 4. Tahrij berdasarkan topik hadis, 5. Tahrij berdasarkan status hadis. 1. Tahrij melalui periwayat pertama.
al-rawi al-a'la. Langkah pertama dari metode ini adalah mengenal nama perawi pertama dari hadis yang akan ditahrij. Langkah berikutnya adalah mencari nama perawi yang diinginkan dari kitab-kitab al-Atraf atau musnad. Keunggulan metode ini adalah bahwa peneliti hadis bisa cepat sampai pada sahabat yang meriwayatkan hadis. Sedangkan kekurangannya adalah bahwa peneliti hadis akan memerlukan waktu lama untuk sampai pada hadis yang dicari jika sahabat yang dimaksud banyak meriwayatkan hadis. Dua, tahrij melalui lafaz pertama matan hadis. Langkah-langkahnya antara lain: 1. Pentahrij terlebih dahulu menghimpun lafaz pertama hadis berdasarkan huruf-huruf hijaiyah. 2. Selanjutnya ia mencari lafaz itu dalam kitab-kitab tahrij yang disusun sesuai dengan metode ini berdasarkan huruf pertama, huruf kedua, dan seterusnya. Adapun keunggulan dan kekurangannya yaitu keunggulan menggunakan metode ini adalah antara lain: 1. Meskipun peneliti hadis tidak hafal semua hadis, dengan lafaz pertama saja dia bisa cepat sampai pada hadis yang dia cari. 2. Kemungkinan besar dia akan menemukan hadis lain yang tidak menjadi objek pencarian, akan tetapi dibutuhkan. Sedangkan kekurangan metode ini adalah dia tidak akan menemukan hadis yang dia cari jika lafaz yang dianggap awal hadis tersebut ternyata bukan awal hadis, atau jika terjadi penggantian lafaz yang diucapkan Rasul. Ketiga, tahrij melalui penggalan kata-kata yang banyak diungkap dalam lisan. Mentahrij hadis dengan metode ini dapat menggunakan kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros li Al-Fadz Al-Hadis An-Nabawi karya A.J. Wensik yang diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Abd Al-Baqi. Kelebihan metode ini diantaranya: A. Mempercepat pencarian hadis. B. Membatasi hadis-hadisnya pada kitab-kitab induk dengan menyebutkan nama kitab, juz, bab, dan halaman. C. Memungkinkan mencari hadis melalui kata kunci apa saja yang terdapat dalam matan hadis. Sedangkan kekurangan metode ini adalah antara lain: A. Peneliti hadis harus memiliki kemampuan berbahasa Arab beserta perangkat-perangkatnya karena metode ini menuntut untuk mengembalikan kata kunci kepada kata dasar. B. Terkadang suatu hadis tidak dapat ditemukan dengan satu kata kunci, sehingga pentahrij harus menemukan dengan menggunakan kata-kata yang lain. Empat, tahrij berdasarkan topik hadis. Seorang pentahrij boleh saja tidak terikat dengan bunyi atau lafaz matan hadis yang ditahrijnya, tetapi harus berupa memahami melalui topiknya. Di antara kitab yang dapat membantu kegiatan tahrij dengan metode ini adalah Miftah Kunuz Al-Sunnah, Al-Jawami, Al-Sohih, Al-Mustadrak ala Sohihain, Jam'u Al-Fawaid min Jam'i Al-Usul wa Majma' Az-Zawaid. Keunggulan metode ini diantaranya adalah: A. Metode ini bisa mendidik ketajaman pemahaman peneliti hadis terhadap hadis. B. Metode ini dapat memperkenalkan pentahrij dengan hadis-hadis lain yang senada dengan hadis yang dicari. Adapun kelemahannya yaitu: A. Terkadang kandungan suatu hadis sulit disimpulkan oleh pentahrij sehingga hadis tersebut tidak bisa ditentukan temannya. Akibatnya, pentahrij itu mungkin menggunakan metode ini, apalagi kalau topik yang dikandung hadis itu lebih dari satu. B. Terkadang pemahaman pentahrij tidak sesuai dengan pemahaman penyusun kitab, karena penyusun kitab meletakkan suatu hadis pada topik yang tidak diduga oleh pentahrij.